Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan 4 hal terkait kebijakan. Yang pertama itu pengertian dan hak kebijakan pendidikan. Yang kedua, latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Yang ketiga, proses kebijakan pendidikan. Yang keempat, ruang lingkup kebijakan pendidikan. Berbicara soal kebijakan, tentu sudah tidak asing lagi bila kita, apalagi di dunia pendidikan, yang tentunya memiliki aturan-aturan, dan dalam aturan tersebut telah terdapat sebuah kebijakan. Yang mana di sini kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti program prioritas atau pengeluaran. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Ada pengertian kebijakan menurut para ahli, antaranya Monahan dan Hanks, seperti yang dikutip oleh Safaruddin tahun 2008, yang mana kebijakan atau polis secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota atau city. Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu pada cara-cara dan semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Yang kedua, latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Adapun yang melatar belakang kebijakan pendidikan, diantaranya yang pertama itu prinsip dan sifat pendidikan yang adil dan merata. Harus ada keadilan dalam kebijakan. Yang kedua, Perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berhubungan dengan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, perubahan politik, ekonomi, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga, proses kebijakan pendidikan. Ada beberapa proses kebijakan pendidikan, diantaranya yang pertama, legitimasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang ketiga, perumusan kebijakan pendidikan. Yang keempat, implementasi kebijakan pendidikan. Yang kelima, evaluasi kebijakan pendidikan. Dan yang keenam, proses kebijakan pendidikan harus dilakukan dengan tepat dan efektif. Yang terakhir, ruang lingkup kebijakan pendidikan. Ruang lingkup kebijakan pendidikan dibagi atas 3. Yang pertama itu pendidikan non formal, yang mana pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan di lingkungan kerja dan pendidikan di lingkungan hiburan. Yang kedua, pendidikan formal.
yang mana pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh di jalur-jalur pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lain-lain. Yang terakhir, pendidikan informal. Pendidikan informal terdiri dari pendidikan yang dilakukan di rumah, di keluarga, di ruang lingkup umum. Ini adalah pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak teratur, namun masih berpengaruh atau mempengaruhi pendidikan individu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.